لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita masih bersama hari-hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah selesai dari perang Uhud, perang yang menyisahkan kesedihan bagi kaum muslimin, di mana kita tersebutkan bahwasanya 70 dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gugur pada perang tersebut, sehingga ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya pulang dari Gunung Uhud ini, tatkala sampai ke Madinah, mereka pun disambut oleh kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Namun tidak seperti sambutan ketika perang Badar. Kaum muslimin dengan penuh sukacita. Kali ini mereka sedang diselimuti oleh kesedihan, dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengecek satu persatu dari keluarga-keluarga yang gugur di perang Uhud. Ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kembali ke kota Madinah, tiba-tiba datang seorang wanita yang bernama Hamnah bintu Jahsh. Lalu orang-orang pun mengatakan dan mengucapkan bela sungkawa terhadap kakaknya yang bernama Abdullah bin Jahsh yang gugur di perang Uhud. Demikian pula ketika dia mendengarkan ini, Hamnah bintu Jahsh mendengarkan kakaknya terbunuh, dia pun mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan dia tidak berhenti untuk mendoakan ampunan bagi kakaknya. Setelah itu dia diucapkan kembali, ada lagi yang mengucapkan bela sungkawa kepada Hamnah bintu Jahsh ini karena pamannya terbunuh. Pamannya itu Ja'far ibn Abi Thalib. Hamzah ibn Abdul Muttalib, pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib, karena Hamnah bintu Jahsh ini, demikian pula Abdullah bin Jahsh ini masih orang Quraisy. Ketika dia mendengar pamannya Hamzah ibn Abdul Muttalib juga terbunuh, dia lalu mengucapkan Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan dia memohonkan ampunan untuk pamannya. Lalu datang lagi orang yang mengucapkan bela sungkawa kepada Hamnah bintu Jahsh tentang suaminya Mus'ab bin Umair, yang kita sudah sebutkan bagaimana wafatnya. Ketika ia mendengarkan suaminya yang wafat, ia pun tidak bisa menguasai dirinya lagi. Ia menangis sejadi-jadinya. Lalu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna zawjal mar'ati minha labi makan. Memang ketika seorang suami yang perhatian terhadap istrinya, yang memberikan segala apa yang dibutuhkan istrinya, ketika sang istri kehilangan suami seperti ini, maka dia akan merasakan sedih yang sangat mendalam, mengalahkan kesedihannya kepada saudara-saudaranya, bahkan mungkin kepada orang tuanya. Sehingga kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Inna zawjal mar'ati minha labi makan. Demikianlah kedudukan seorang laki-laki itu, seorang suami terhadap istrinya, sungguh sangat besar perannya, yang membuat istrinya ketika kehilangannya dia akan sangat bersedih. Kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun terus melanjutkan perjalanannya hingga
ada seorang wanita dari kabilah Bani Dinar. Kabilah Bani Dinar. Sebagian menyebutkan nama wanita tersebut adalah Asma bintu Yazid. Ada yang mengatakan selain. Ketika wanita ini datang, dia melihat rombongan pasukan Rasulullah SAW yang bertolak dari Uhud, yang pulang dari Uhud. Maka ia bertanya kepada yang paling depan, "Aina Rasulullah?" Lalu datang orang mengatakan, "Qutila abuk, ayahmu terbunuh, dan kami sangat menyesali hal tersebut dan mengucapkan bela sungkawa kepada." Ia pun mengatakan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Setelah itu dia mengatakan, "Walakin aina Rasulullah?" Iya, ayahku meninggal, tapi di mana Rasulullah? Lalu datang lagi seorang mengatakan, "Kakakmu terbunuh." Dia pun mengucapkan, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Tapi di mana Rasulullah? Hingga akhirnya setelah ia terus bertanya, seorang sahabat mengatakan, "Khairan ya Ummu Fulan, insyaallah baik wahai Ummu Fulan, Rasulullah SAW masih hidup." Lalu kata ia, hari ini perlihatkan ia di mana agar aku bisa melihatnya. Hingga saat dia ditunjukkan kepada Rasulullah SAW. Ketika wanita itu melihat Rasulullah, "Kullu musibatin ba'daka jalal." Wahai Rasulullah, musibah apapun yang menimpa kami selainmu, artinya selain yang menimpamu, maka ringan, kami bisa lewati dengan mudah. Tapi kalau engkau yang terbunuh, wahyu dari langit akan terputus. Ini kita lihat bahwasanya orang-orang yang benar-benar mencintai Nabi SAW, yang bahkan mereka mendahulukan kepentingan Rasulullah dibanding kepentingan diri mereka sendiri. Dan itulah hakikat kecintaan seorang kepada Nabi SAW. Karena cinta itu bukan hanya dengan klaim ucapan atau dengan perayaan-perayaan, tapi cinta itu dibuktikan dengan sejauh mana kita menaati perintah yang kita cintai. Sebagaimana Imam Syafi'i, seorang imam yang sangat kita muliakan, ia pernah mengatakan, "Lau kana hubbuka shadiqan la ata'ta, fa innal muhibba liman yuhibbu muti'u." Kalau benar cintamu itu jujur dan tulus, niscaya engkau akan menaati dan mengikuti yang engkau cintai. Karena hakikatnya seorang yang mencintai dengan sebenar-benarnya kecintaan terhadap yang ia cintai, dia akan tunduk dan dia akan menuruti apa keinginan. Adapun sebagian orang yang mengklaim cinta kepada Nabi hanya karena mereka melakukan perayaan-perayaan, tapi ternyata mereka tidak melaksanakan sunnah Nabi SAW, maka tentunya ini over cinta yang overklaim tentang cinta yang tidak pada tempat. Disebutkan asal dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah tentang firman Allah yang ada di dalam surat Al-Imran. Jadi suatu saat ada manusia-manusia yang mengklaim mencintai Allah. Lalu Allah uji mereka dengan satu ayat dalam Al-Quran di surat Al-Imran. Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakan kepada mereka, wahai Muhammad SAW, kalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, maka ikutilah Rasulnya, taatilah perintahnya dan jalankan syariatnya. Niscaya kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya kalian akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita mengetahui ini baru sedikit yang kita dengarkan dari para sahabat yang mereka suaminya meninggal, ayahnya meninggal, kakaknya meninggal. Bagi mereka ringan, yang penting Rasulullah SAW masih hidup. Seperti itu sangat luar biasa. Disebutkan dari Imam Tabarani dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, juga disebutkan dari jalur
Abbas, suatu saat datang seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagian menyebutkan dia adalah Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih. Abdullah ibn Zaid ibn Abdi Rabbih ini adalah seorang sahabat yang diilhamkan oleh Allah tentang adzan yang kita kumandangkan hari ini. Riwayatnya, pensyariatannya adalah takrir persetujuan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terhadap mimpi yang dilihat oleh Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih, juga mimpi yang dilihat oleh Umar bin Khattab. Abdullah bin Zaid ini, kenapa dia bisa diilhamkan adzan yang sampai hari ini dan sampai menjelang hari kiamat kelak terus dikumandangkan? Ini sangat luar biasa. Ternyata dikarenakan ada kejujuran di dalam hati Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbih. Suatu saat kata Aisyah, datang Abdullah bin Zaid kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengatakan, Ya Rasulullah, innaka la ahabbu syai'in ilayya hatta min nafsi. Ya Rasulullah, engkau adalah yang paling aku cintai, bahkan mengalahkan kecintaanku kepada diriku sendiri. Artinya siap, apapun yang terjadi, bahkan untuk melindungi Rasulullah dia siap mengorbankan harta dan nyawanya. Ini maksud Rasulullah lebih ia cintai dari segala. Lalu kata Abdullah bin Zaid, wa inni la'akunu fil bait fa'adhkuruka falam asbir hatta atiyaka fa'anzur ilaik. Begitu cintanya aku kepadamu wahai Rasulullah, terkadang aku berada di rumahku, aku mengingatmu dan aku tidak bisa bersabar untuk segera datang menjumpaimu hanya untuk sekadar melihat wajahmu. Wa inni la'adhkur mauti wa mautak. Dan suatu saat terkadang aku mengingat bahwasanya engkau manusia dan aku manusia, kita semua akan meninggal. Wa innaka idza mutta wa dakhalta al-jannah rufi'ta ma'an nabiyyin. Namun aku sadar wahai Rasulullah, engkau kalau meninggal, engkau akan masuk surga dan engkau akan diangkat derajatmu bersama para nabi. Wa inni idza mittu wa udkhiltu al-jannah khasyitu an arak. Dan aku kalau meninggal, kalaupun Allah mengizinkan aku masuk surga, aku khawatir aku tidak bisa melihatmu di surga karena derajatku jauh di bawah. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan ucapan Abdullah bin Zaid, diam. Beliau tidak bisa menjawab sedikit pun. Ini ucapan yang berat. Hingga akhirnya Jibril alaihissalam membawa firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat An-Nisa. Kata Allah, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin." Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka di hari kiamat kelak dia akan dibangkitkan bersama para nabi, orang-orang yang siddiqin, yang jujur, kemudian asyuhada, orang-orang yang gugur di medan jihad, dan yang terakhir orang-orang saleh. Maka para sahabat sangat senang ketika mendengarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini dan firman Allah yang diturunkan ini. Kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini kecintaan yang sangat luar biasa dari kaum muslimin, dari kalangan sahabat. Yang kita saat ini, karena lingkungan kita mengajarkan kita untuk cinta kepada harta, cinta kepada wanita yang berlebihan, sampai diatur-atur oleh wanita, cinta kepada pekerjaan, cinta kepada cita-cita, hobi dan seterusnya, mengalihkan kita dari hakikat kecintaan yang seharusnya, yaitu kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan cinta itu selalu dibuktikan dengan perbuatan, bukan hanya dengan kata-kata. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari hadis Thauban, dari hadis Rabi'ah bin
bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu. Rabi'ah ini pada saat itu masih remaja, dan dia minta izin untuk menginap di rumah Rasulullah SAW. Di antara yang dilakukan Rabi'ah adalah mengambilkan air untuk digunakan berwudu Nabi SAW. Dan kebiasaan Rasulullah SAW, ketika ada orang berbuat baik kepada beliau, maka akan dibalas dengan upah, harta. Bukan cuma ucapan makasih, syukran ya. Bukan cuma dengan syukran, tapi yang pertama adalah diberikan upah. Dan beliau sendiri yang mengatakan hal tersebut, kata beliau, man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uh. Siapa saja yang berbuat baik kepada kalian, berikan upah. Fa in lam tajidu ma tukafi'una bihi fad'u lahum hatta dhanantum annakum qad kafartum. Kalau kalian tidak mendapati sesuatu yang dengannya kalian bisa berikan upah orang ini yang berbuat baik kepada kalian, maka doakan dia. Jadi perhatikan, upah terlebih dahulu baru didoakan. Rabi'ah ketika mengambilkan air untuk digunakan Nabi SAW berwudu, Rasulullah pun mengatakan, "Sal ya Rabi'ah, wahai Rabi'ah, minta upahmu kepadaku." Subhanallah, diberi pilihan, silakan minta upah apa saja yang kau inginkan. Kata Rabi'ah, "Ya Rasulullah, as'aluka murafaqataka fil jannah." Wahai Rasulullah, engkau ingin berikan upah untukku balasan baik. Aku minta untuk bisa jadi temanmu di surga, untuk bisa menemanimu di surga. Rasulullah SAW bukan pemilik surga, bukan dia yang bisa menentukan orang masuk surga atau enggak. Maka kata Rasulullah SAW, "Aw ghaira dzalika ya Rabi'ah." Wahai Rabi'ah, mintalah upah yang lain, masih banyak yang lain. Minta onta, sapi, kambing, budak juga mungkin kau inginkan. Kata Rabi'ah, "La ya Rasulullah, aku gak ingin yang lain wahai Rasulullah. Aku hanya ingin apa yang aku minta tadi bisa menemanimu di surga." Akhirnya kata Rasulullah SAW, "Idzan fa'a'inni ala nafsika bikathrati sujud." Kalau memang itu satu-satunya yang kau inginkan, maka bantu aku untuk memperbanyak salat, berbanyak sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah tidak bisa menguasai berikan seorang hanya karena nasabnya bersambung kepada Rasulullah lalu dipastikan masuk surga, tidak akan ada. Apalagi kalau nasabnya diragukan. Baik. Lalu Nabi SAW terus berjalan menuju Masjid Nabawi, dan di sampingnya pada saat itu ada Sa'ad ibn Mu'adz, seorang anak muda yang sangat luar biasa. Sa'ad terluka ketika perang Uhud, sebagaimana Rasulullah terluka. Hanya ada luka yang alhamdulillah seorang masih bisa menahannya. Ada luka sebagian sahabat yang harus digotong menuju Masjid Nabawi, seperti misalnya luka yang menimpa Abu Salamah, cukup berat, yang membuat dia dirawat sebulan, kemudian setelah itu meninggal, atau sebulan atau beberapa bulan setelahnya Abu Salamah meninggal. Sa'ad bin Mu'adz ketika pulang bersama Rasulullah SAW, tiba-tiba ibunya datang, ibu Sa'ad bin Mu'adz. Lalu kata Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadhihi ummi." Wahai Rasulullah, ini ibuku. Lalu kata Rasulullah, "Marhaban bi ummi Sa'ad bin Mu'adz." Selamat datang wahai ibu Sa'ad bin Mu'adz. Lalu ia bertanya tentang kabar Rasulullah SAW, dan ia memeluk anaknya Sa'ad bin Mu'adz dan sedih karena saudara Sa'ad bin Mu'adz yaitu Amr bin Mu'adz terbunuh. Amr bin Mu'adz, adik dari Sa'ad bin Mu'adz, terbunuh. Dia beristirja, mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan
mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan dia memeluk anaknya, lalu dia mengatakan selama masih ada anaknya yang satu ini, ibunya masih tetap kuat untuk menghadapi setiap musibah, dan juga Rasulullah SAW masih hidup, dia akan tetap tegar. Lalu kata Rasulullah, beliau memberikan kabar gembira kepada kaum muslimin, istri-istri para mujahidin, khususnya yang gugur ketika perang. Kata Rasulullah, abshiri wa bashiri ahlahum anna qatlahum tarafaqu fil jannati jami'an. Wahai Ummu Sa'ad, bergembiralah karena anakmu dan juga sahabat-sahabat yang gugur ketika perang Uhud, saat ini mereka sedang bergandengan tangan di dalam surga, masuk di dalam surga. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menentukan bahwasanya mereka yang mati syahid langsung masuk surga. Lalu kata Rasulullah, wa qad syafa'u fi ahlihim jami'an. Lebih dari itu, selain para syuhada ini sudah saling bergandengan tangan masuk dalam surga bersama-sama, Allah juga izinkan mereka untuk memberikan syafaat kepada keluarga-keluarga mereka. Apa maksudnya memberikan syafaat itu? Kita sering dengarkan dapat syafaat, memberikan syafaat. Syafaat itu kita akan pahami ketika kita mengetahui kondisi di hari kiamat kelak. Allah sebutkan, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Adapun orang-orang yang timbangan catatan amalannya lebih timbangan catatan amalan keburukannya lebih dominan, sementara catatan amalan baiknya kalah karena beratnya catatan keburukannya, maka orang seperti ini Allah akan masukkan terlebih dahulu ke dalam neraka hawiyah. Dia dikatakan neraka hawiyah dari hawa yahwi, jatuh dari atas, karena orang yang dimasukkan ke dalam neraka tersebut dilemparkan dari atas. Waliyadzubillah. Namun walaupun catatan amalan seseorang, catatan amalan keburukannya lebih dominan dan timbangannya lebih berat mengalahkan kebaikannya, kalau ada syafaat Nabi SAW, atau syafaat malaikat, atau syafaat syuhada, orang yang mati syahid, atau syafaat seorang anak penghafal Quran, maka yang seharusnya orang ini dimasukkan ke dalam neraka menjadi dibatalkan, langsung dimasukkan ke dalam surga. Ini subhanallahiladzim, seperti itu syafaat. Maka dahulu para sahabat sangat mengharapkan syafaat Nabi SAW. Kita pun mengharapkannya. Tapi ingat, untuk mendapatkan syafaat Nabi ini bukan sesuai keinginan kita, tapi harus sesuai dengan ketentuan syariat. Ini harus dibedakan. Mengharapkan syafaat Nabi bukan sesuai keinginan kita, sehingga kita bisa dapatkan seenak, tapi sesuai dengan ketentuan syariat. Abu Hurairah radhiyallahu taala disebutkan dalam Sahih Muslim, ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yawmal qiyamah. Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling berbahagia di hari kiamat kelak karena mendapatkan syafaatmu? Terus Abu Hurairah ini bertanya kriteria orang yang bisa mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah, man qala la ilaha illallah khalisan min qalbih, siapa saja yang mengucapkan la ilaha illallah tulus, jujur, murni dari dalam hatinya, dia memahami makna dan konsekuensi la ilaha illallah, maka dialah yang akan mendapatkan syafaatku, kata Rasulullah SAW. Jadi bukan hanya karena klaim lisannya mencintai Nabi atau dia dari keturunan Nabi semata-mata hanya karena itu,
lalu dia berhak mendapatkan syafaat Nabi. Ada satu keluarga Nabi secara nas Al-Quran nasabnya sangat dekat, tapi dia dipastikan tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, bahkan di dalam neraka. Dia adalah Abu Lahab. Abu Lahab ini nasabnya sangat dekat kepada Nabi. Dia adalah Abdul Uzza, nama aslinya Abdul Uzza ibni Abdul Muttalib ibni Hashim. Rasulullah Muhammad ibni Abdullah ibni Abdul Muttalib, dekat nasab, tapi dia tidak akan pernah mendapatkan syafaat Nabi. Kenapa? Karena dia kafir. Dia tidak mengikuti jalan Nabi SAW. Sebaliknya, seorang yang nasabnya sangat jauh dari Nabi SAW, tapi karena dia beriman dan mengikuti syariat Nabi, maka dia akan mendapatkan syafaat seperti Salman Al-Farisi. Sehingga seorang penyair mengatakan, laqad rafa'a al-Islam Salman Al-Farisi wa wada'a al-kufr syarifa abalah. Islam itu telah mengangkat derajat Salman Al-Farisi yang non-Arab. Sebaliknya, kekufuran telah menjatuhkan Abu Lahab yang nasabnya syarif. Syarif itu di Yordan, di Arab itu untuk istilah kita Habib, yang kita sering sebut Habib keturunan Nabi. Kalau di luar disebut syarif. Kata penyair ini, kekufuran telah menjatuhkan syarif Habib Abu Lahab. Jadi Abu Lahab itu Habib, namanya Habib Abu Lahab. Ya, karena nasabnya kepada Nabi SAW, tapi nasab tidak akan bermanfaat ketika amalan tidak bisa membantu seseorang. Nabi sendiri yang mengatakan, kata beliau, man batta'a bihi 'amalu lam yusri' bihi nasab. Siapa saja yang amalannya tidak cukup untuk memasukkannya ke dalam surga, maka nasabnya tidak akan bisa membantunya untuk masuk ke dalam surga. Kemudian Nabi SAW setelah menyebutkan bahwasanya orang-orang yang mati syahid mereka semua masuk surga dan saling bergandengan tangan di surga, kata lalu Nabi SAW mendoakan kepada keluarga-keluarga mereka agar Allah menghilangkan kesedihan dari keluarganya ini dengan mengatakan, Allahumma adhib huzna qulubihim wa ajil musibatahum wa ahsinil khulfa ala man khalafu. Ya Allah, hilangkanlah kesedihan dari hati mereka dan tutupilah luka mereka dan jadikanlah pengganti terbaik dari musibah yang menimpa mereka. Di antara yang terjadi setelah perang Uhud ini, sebelum kita lanjutkan pada peperangan berikutnya, di antara yang meninggal adalah Ja'far, Hamzah ibn Abdul Muttalib. Hamzah ibn Abdul Muttalib. Dan kita sudah sebutkan kakaknya Sofiyah bintu Abdul Muttalib juga sangat bersedih. Pada saat itu mereka memberikan ucapan bela sungkawa kepada Sofiyah, juga kepada Nabi SAW akan wafatnya Hamzah ibni Abdul Muttalib. Perang Uhud itu terjadi pada tanggal 7 di bulan Syawal, di hari Sabtu tahun 3 Hijriah. Sampai malam hari Rasulullah dan para sahabatnya sudah di Madinah, mereka pun dilanda kecapean dan kesedihan yang sangat luar biasa. Sebagian tertidur, namun sebagian yang lain mereka berjaga-jaga. Kenapa mereka berjaga-jaga? Karena mereka sadar orang-orang Quraisy, di antara yang menyebabkan terjadinya perang Uhud ini, mereka datang untuk balas dendam karena kalah pada perang Badar. Tapi ternyata ketika perang Uhud, di saat mereka sudah menguasai peperangan, justru peperangan berakhir, mereka pulang dan mereka tidak mendapati apa-apa. Akhirnya
sebagian sahabat termasuk Rasulullah SAW mengatakan kita khawatir Abu Sufyan, pemimpin orang-orang Quraisy, akan kembali tiba-tiba karena mereka tidak mendapatkan keuntungan apa-apa di dalam peperangan pada perang Uhud, maka harus ada yang berjaga di malam ini. Maka mereka pun sebagian berjaga hingga keesokan harinya di hari Ahad. Nabi SAW mempersiapkan pasukan. Mereka mengatakan, kita khawatir orang-orang Quraisy akan datang tiba-tiba dengan membawa pasukan yang lebih besar, dan kalau peperangan itu terjadi pada kondisi seperti ini dan di Madinah, kita khawatir kita tidak bisa membendung mereka. Maka Rasulullah bersama sahabatnya keluar berjalan menuju ke sebuah tempat yang bernama Hamra al-Asad. Hamra al-Asad ini sekitar 8 mil dari kota Madinah. Di sisi lain, pasukan Quraisy sudah berjalan lumayan jauh hingga mencapai 38 mil dari kota Madinah. Ketika Nabi SAW ingin berangkat untuk mencegah orang-orang Quraisy kalau seandainya mereka menyerang balik, beliau mengatakan kepada penduduk Madinah untuk jangan ada yang ikut kecuali yang ikut pada perang Uhud. Yang tidak ikut biarkan di Madinah. Ini salah satunya, beliau tidak ingin orang munafik yang di antara sebab kelemahan hilangnya semangat kaum muslimin ketika perang Uhud karena Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin munafik ini, menarik pasukan sepertiga dari seharusnya yang berperang ketika perang Uhud. Akhirnya kata Rasulullah, tidak boleh ada yang ikut kecuali yang sudah ikut pada perang Uhud. Akhirnya Nabi SAW pun berangkat bersama sahabat-sahabat yang sebagian masih menahan sakit dari luka yang menimpanya. Sebagian ada yang putus jarinya, seperti Abdullah bin Rawah. Ketika jarinya putus, dia mengatakan has. Kata Rasulullah, qul bismillah la rafa'atka malaika. Wahai Talha bin Ubaidillah, kalau seandainya engkau mengucapkan bismillah ketika tanganmu terputus, niscaya malaikat akan mengangkatmu. Tapi engkau mengatakan has, jadi gak jadi. Akhirnya berangkat Rasulullah SAW bersama para sahabat. Masih lemah, masih lemes, belum sempat istirahat. Kecuali satu malam itu pun saling bergantian dalam berjaga. Hingga akhirnya Nabi SAW sampai ke sebuah tempat yang bernama Hamra al-Asad. Di situ Nabi SAW bertemu dengan seorang yang bernama Ma'bad ibni Abi Ma'bad al-Khuzai. Ma'bad ibni Abi Ma'bad ini al-Khuzai. Khuza'ah itu dari kabilah yang ada di Mekah. Khuza'ah kabilah yang ada di Mekah. Ini kabilah besar, salah satu petingginya di zaman kakek-kakek Rasulullah yang bernama Amr bin Luhai al-Khuzai. Amr bin Luhai ini disebutkan dalam Sahih Bukhari bahwasanya dialah orang yang pertama kali memasukkan patung di Jazirah Arab. Jadi sebelumnya kakek-kakek Rasulullah dari Ismail, kemudian anaknya Qaidar dan seterusnya, itu berada di atas tauhid, tidak ada yang menyembah berhala. Sampai datang Amr bin Luhai al-Khuzai ini yang ia melakukan perjalanan ke Syam, hingga akhirnya dia melihat orang-orang Syam Nasara pada saat itu menyembah berhala. Dia pun meminta satu untuk jadi oleh-oleh dibawa ke Ka'bah, dan diletakkanlah patung ini di Ka'bah. Dan dialah orang pertama yang membuat Ka'bah ini terdapat patung di dalamnya. Ma'bad bin Abi Ma'bad ini seorang yang berpengaruh karena berasal dari kabilah besar Khuza'ah. Ketika bertemu dengan Rasulullah SAW, ternyata ia datang untuk masuk Islam. Ia datang masuk Islam, dan ia pun diminta oleh Rasulullah SAW
karena orang-orang Quraisy belum mengetahui kalau Ma'bad ini sudah masuk Islam, maka kata Rasulullah, pergilah lihat Abu Sufyan dan pasukannya sudah berada di mana dan apakah mereka berniat untuk menyerang balik. Kata Ma'bad, baik wahai Rasulullah, aku akan cukupkan kalian dari mereka. Berangkatlah Ma'bad ini. Ternyata benar, hingga perjalanan 30 mil ia bertemu dengan pasukan Quraisy. Abu Sufyan pemimpinnya dan juga yang lain belum mengetahui kalau Ma'bad ibn Abi Ma'bad ini sudah masuk Islam. Maka dia memanfaatkan kondisi tersebut lalu mendatangi Abu Sufyan. Ia mengatakan, wahai Abu Sufyan, kenapa kalian masih berhenti di tempat ini? Tidak langsung pulang ke Mekah. Kata Abu Sufyan, kita datang untuk balas dendam kepada orang-orang kaum muslimin yang ada di Madinah. Tapi ternyata ketika perang kita sudah kuasai, kita justru bubaran dari perangnya. Maka kita akan mencoba menyusun strategi lagi untuk menyerang balik. Kata Ma'bad, aku nasihatkan padamu wahai Abu Sufyan untuk jangan balik. Karena Muhammad SAW dan sahabatnya sudah membawa pasukan yang sangat banyak dan siap untuk menghabisi kalian. Mereka sangat marah, hadak, mereka sangat emosi karena terbunuh dari mereka sangat banyak. Dan Rasulullah memanggil semua sahabatnya di Madinah yang sebelumnya tidak ikut untuk siap menghabisi kalian. Karena itu tipuan dari Ma'bad. Makanya Rasulullah al-harbu khidah. Peperangan itu adalah tipu daya dalam strategi. Dan bohong seperti ini dalam perang itu bohong yang dibolehkan. Bohong dalam perang, bohong untuk mendamaikan antara dua orang. Sebagian ulama menyebutkan juga bohong kepada istri. Tapi ini ada pembahasan di lain waktu, insyaallah. Bisa ramai kalau pagi ini. Kata Ma'bad ini Abi Ma'bad al-Khuzai, mending pulang. Ente jangan coba-coba. Muhammad SAW sudah membawa pasukan yang sangat banyak dan wajah mereka terlihat ingin menelan kalian. Akhirnya Abu Sufyan, wailaka ya Ma'bad, ahaqqan ma taqul? Celaka engkau wahai Ma'bad. Beneran ente ngomong apa nih? Dia dipercaya oleh orang-orang Quraisy karena dikira dia masih berada di atas agama Quraisy. Padahal dia sudah masuk Islam, hanya saja belum ada yang mengetahuinya. Akhirnya Abu Sufyan dan teman-temannya pasukan Quraisy pun ciut nyalinya. Mereka pun pulang menuju ke Madinah bersama Ma'bad. Ma'bad nggak balik lagi karena kalau dia balik lagi ketahuan nanti ini tipuan. Dia pulang kembali ke Mekah dan Rasulullah SAW tetap berada di Hamra al-Asad. Ini ketika hari Ahad, hari Senin, hari Selasa sampai hari Rabu, baru beliau kembali lagi ke Madinah. Setelah kembali ke Madinah, beliau SAW menemui tawanan-tawanan perang. Di antara tawanan-tawanan perang, ada yang sudah 2 kali ditawan. 2 kali ditawan dikarenakan sebelumnya pada perang Badar ada yang ditahan dan dilepaskan. Tapi dengan catatan dia tidak boleh lagi menyerang kaum muslimin. Tapi ternyata ada sebagian dari mereka yang tetap menyerang kaum muslimin hingga akhirnya Nabi SAW memerintahkan untuk memenggal orang seperti ini. Di antaranya Abu Izzah al-Jumahi. Abu Izzah al-Jumahi ini seorang yang punya banyak anak-anak perempuan, tapi dia memerangi kaum muslimin ketika perang Badar. Akhirnya ketika perang Badar, ia ditahan. Rasulullah SAW kasihan kepada orang ini. Anak perempuannya banyak, butuh tulang punggung yang menafkahi mereka. Maka Rasulullah melepaskan orang ini. Tapi dengan catatan dia tidak boleh ikut kepada barisan pasukan yang menyerang kaum muslimin. Ternyata pada perang Uhud dia melanggar kesepakatan tersebut. Rasulullah SAW pun
memerintahkan Ali bin Abi Thalib dan Az-Zubair bin Al-Awwam untuk menghabisinya. Lalu ia mengatakan, wahai Rasulullah, jangan, izinkan sekali lagi. Kalau engkau mengizinkan, aku tidak akan mengulangi lagi apa yang aku sudah lakukan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tamsa'a 'alaika bi Makkah ba'daha taqulu khada'tu Muhammadan marratayn. Aku tidak akan membiarkan engkau mengusap dadamu di depan orang-orang Quraisy lalu membanggakan diri dengan mengatakan aku sudah berhasil menipu Muhammad 2 kali. Tidak akan pernah terjadi hal itu, hai Abu Izzah. Fa innal mu'min la yuldamu min juhrin wahidin marratayn. Karena seorang yang beriman itu tidak akan pernah tersengat dari lubang yang sama 2 kali. Artinya kadang ada lubang kalajengking atau ular. Seorang yang tahu lubang apa itu, dia masukkan tangannya kena sengatan, maka yakin orang tersebut kalau cerdas dia tidak akan mengulanginya 2 kali untuk memasukkan tangannya ke lubang tersebut. Begitu juga seorang mukmin, dia tidak akan pernah menjatuhkan dirinya kepada satu masalah yang sama sebanyak 2 kali. Artinya apa yang sudah dia lewati menjadi pelajaran agar dia tidak kembali terjatuh ke dalam kesalahan yang sama. Demikian bersyukur. Allah Baik, hadirin yang dirahmati Allah SWT, demikian kajian kita pada hari ini masih seputar perang Uhud. Baik, selanjutnya silakan bagi jemaah yang mau bertanya dipersilakan dari sebelah kiri. Silakan Pak Wakil. Ini penanya langsung dikasih hadiah ya? Makanya langsung nanya. Iya, silakan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini agak mundur ceritanya. Aku mau tanya, itu ada cerita waktu Islamnya Umar bin Khattab di rumahnya Arqam bin Arqam. Ada kisah apa dengar? Itu Hamzah di rumahnya Arqam yang di Arqam. Iya. Hamzah. Umar bin Khattab dia di rumahnya sendiri, baru dia ke rumah Arqam yang di Arqam. Nah, ceritanya itu Umar berdatang itu terus dijatuhkan oleh Nabi semacam di bulat atau di apa gitu. Itu betul apa enggak? Nah, ini disebutkan oleh Ahlus Siyar wal Maghazi. Ketika Umar telah masuk Islam di rumahnya, kisahnya itu ketika dia datang, dia mendapati adiknya Fatimah bintul Khattab pada saat itu sedang memegang mushaf. Dan ia marah, dia pun menggampar adiknya sampai adiknya Fatimah ini terluka. Adiknya pun menangis. Ketika melihat adiknya menangis, Umar bin Khattab ikut sedih dan dia menjadi merasa iba. Lalu Umar meminta maaf dan mengatakan, "Nawiliha, wahai adikku, berikan kepadaku mushaf yang kau pegang tersebut." Lalu kata Fatimah, "Tidak, engkau najis sampai kau mandi." Akhirnya Umar mandi dan membaca mushaf tersebut. Isinya adalah firman Allah surat Thaha. Thaha anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Setelah Umar membaca ayat-ayat ini, beliau mengatakan, ma ahsana hadal kalam. Ini ucapan yang sangat indah. Akhirnya suami dari Fatimah bintul Khattab yang bernama Sa'id bin Zaid yang tadinya ngumpet di rumah tersebut, dia keluar. Setelah itu kata Sa'id bin Zaid, wahai Umar, bergembiralah karena aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berdoa, Allahumma a'izzal Islam bi ahadil umarain. Ya Allah, kuatkanlah Islam ini dengan satu dari 2 Umar. Amr bin Hisham yaitu Abu Jahal atau Umar bin Khattab. Ternyata Allah memilih Umar bin Khattab. Akhirnya Sa'id bin Zaid pun membawa Umar berjumpa Rasulullah SAW di rumah Arqam bin Abi Arqam. Ketika Umar menutup pintu, di dalam rumah ini ada Hamzah, ada sahabat-sahabat yang lain. Sahabat pun melihat di celah pintu, melihat yang menutup, mereka mengatakan, Umar bin Khattab ya Rasulullah. Ini di depan pintu Umar membawa pedangnya. Kata Hamzah, dibiarin. Emang dia mau ngapain? Kalau dia ingin kebaikan kita kasih, tapi kalau dia ingin nyari gara-gara kita layani. Itu Hamzah radhiyallahu anhu. Akhirnya diizinkan masuk Umar bin Khattab.
Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang pundaknya. Itu disebutkan ma'ana laka ya Ibn Khattab, belumkah sampai waktunya wahai Umar untuk engkau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Umar pun mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasul. Itu disebutkan ahli siyah. Dan kisah-kisah bisa saja disebutkan selama itu ada sumbernya yang bisa dipertanggungjawabkan, sah-sah saja. Artinya perjalanan hidup orang itu kan banyak versinya. Terkadang kita melihat dari satu versi, ada yang menyebutkan dari versi yang lain. Bisa saja tidak saling kontradiksi. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam. Baik, sekarang lagi baca Bapak sudah siap-siap. Nah, ini sekalian, hadiah. Tiket keliling Eropa. Tiket umroh. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam sejarahnya kan Rasulullah berapa kali melakukan peperangan gitu ya. Ini kesannya dari orang-orang perangan sekarang ini ya, bahwa Islam itu berkembang dengan menggunakan pedang. Gimana Pak Ustaz? Yang kedua, Abu Jahal Pak Ustaz, apa benar setiap hari Senin Abu Lahab, apa benar setiap hari Senin dia dibebaskan dari siksa di kubur atau siksa di neraka? Karena sewaktu Rasulullah lahir, katanya dia kan sebagai pamannya itu sangat sayang sekali kepada Nabi dan memerdekakan budaknya Suwaibah. Maka benar bahwa dia dibebaskan dari api neraka, dari azab kubur. Makasih. Assalamualaikum. Salam. Ada dua pertanyaan, kita jawab yang pertama dulu, yaitu tentang tuduhan orang-orang Barat atau orang-orang liberal dan sekuler, bahwasanya Islam itu agama yang radikal karena penyebarannya dengan pedang. Jadi bahkan disebutkan di dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasul." Aku diperintah untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Oh, ini berarti radikal dong. Kita lihat. Indonesia ini pernah dijajah 250 tahun, berganti lagi 3 tahun dan seterusnya. Ketika kita di tanah kita, di tanah leluhur kita diperangi, dijajah oleh Belanda, oleh Jepang dan seterusnya. Kemudian kita mengangkat pedang, mengambil bambu runcing, lalu menyerang yang menjajah tanah kita. Apakah kita disebut radikal? Betul, kita disebut radikal oleh para penjajah. Tapi apakah seperti itu realitanya? Enggak, kita membela tanah kita sendiri. Kita membela tempat kelahiran kita. Mereka yang mengambil hak kita, mencaplok, mengklaim, dan kita ingin mengambil kembali. Apa iya orang yang ingin mengambil haknya dikatakan dia radikal? Ini bahaya kalau seperti itu. Nanti setiap orang yang berutang, banyak utangnya, terus datang orang menagih, wah ente radikal. Ya bisa. Jadi begitu juga bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang mencipta, dia yang mengatur semua yang ada di dalamnya, dan dia yang memilikinya. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyetujui, Allah tidak meridai ketika ada yang diibadahi selainnya di dalamnya. Jadi hak peribadahan itu harusnya hanya diserahkan kepada Allah. Seorang tidak boleh sujud kecuali hanya kepada Allah. Seorang tidak boleh berdoa kecuali hanya kepada Allah. Seorang tidak boleh meminta takut kecuali hanya kepada Allah. Ini hak Allah yang dirampas, yang dialihkan oleh orang-orang musyrikin kepada selain Allah. Dan jihad itu bukan untuk mencaplok tanah, bukan untuk membunuh orang, atau bukan untuk mengalihkan orang, bukan. Jihad itu adalah untuk memastikan hak Allah, hak peribadahan tadi tidak diserahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala.
Sehingga kalau kaum muslimin datang ke sebuah negeri seperti misalnya di Habasyah, di Ethiopia, di situ sudah ada rajanya seorang Nasrani yang bernama Ashama, julukannya Najasyi. Udah punya rakyatnya. Raja ini memiliki menteri-menteri, memiliki penasehat, memiliki jajaran regulasi dan seterusnya. Udah ada. Ketika Islam datang, rajanya ini masuk Islam, rakyatnya masuk Islam, penasehat-penasehat dan menteri-menteri masuk Islam. Tidak ada satu jabatan pun yang diambil. Raja tetap raja, menteri tetap menteri. Yang berubah adalah hak Allah yang tadinya diserahkan kepada Yesus menjadi benar-benar hanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu Islam. Jadi gak ada yang radikal. Subhanallahirrahmanirrahim. Bahkan ketika perang pun, pedang sudah ada di leher seseorang di medan perang. Kalau kita tidak membunuh dia, membunuh kita, tapi dia mengucapkan la ilaha illallah, kita harus tahan pedang kita. Gak boleh kita bunuh. Kenapa? Karena udah selesai. Dia udah mengembalikan hak Allah kepada Allah. Jadi bumi ini milik Allah, dan Allah yang memiliki bumi ini, Allah tidak mau ada yang diibadahi selainnya di dalamnya. Maka ketika Allah mensyariatkan jihad untuk memastikan hak peribadahan ini tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu konsep jihad di dalam Islam. Maka kalau seandainya semua manusia Muslim, yang raja tetap raja, yang menteri tetap menteri, yang pedagang tetap, tidak akan diganggu kehidupan mereka yang lain. Tanah mereka tetap milik mereka, rumah milik mereka. Yang dipastikan di dalam jihad ini hak peribadahan hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kelar ya yang pertama ya. Yang kedua, berkaitan tentang Abu Lahab. Jadi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, riwayat ini pertama disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Riwayatnya ada di dalam Sahih Bukhari. Tapi riwayat ini di dalam Sahih Bukhari tanpa sanad. Apa maksudnya? Jadi ini kayaknya satu pertanyaan terakhir, jadi nggak apa-apa kita jelaskan agak panjang. Jadi gini, di dalam Sahih Bukhari itu ada hadis utama dan ada hadis pengikut, penguat saja. Dan hadis-hadis utama itu selalu Imam Bukhari menyebutkan ada sanad, ada matan. Apa itu sanad? Sanad itu adalah urutan hadis ini diambil dari mana sumbernya. Misalnya, hadis pertama dari Sahih Bukhari. Imam Bukhari mengatakan, kami mengambil hadis ini dari guru kami Al-Humaydi, Abdullah bin Zubair. Guru Imam Bukhari ini Al-Humaydi mengatakan, kami mengambilnya dari Sufyan bin Uyainah. Sufyan mengatakan, kami mendengarnya dari Yahya bin Sa'id Al-Ansari. Yahya bin Sa'id Al-Ansari mengatakan, kami mendengarnya dari Muhammad bin Ibrahim At-Taimi. Muhammad At-Taimi mengatakan, kami mendengarnya dari Alqamah bin Waqqas Al-Laythi. Alqamah mengatakan, aku melihat dan mendengar Umar bin Khattab di atas mimbar mengatakan, Umar mengatakan, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu binniyat. Jadi dari Al-Humaydi sampai Umar bin Khattab ini namanya sanad. Kalau sanadnya ini hilang satu, yaitu yang mendengar, yang mengambil hadis tidak pernah bertemu dengan yang darinya dia ambil hadis, kalau terputus maka hadisnya disebut dhaif, hadis lemah. Tapi kalau bersambung dan perawi-perawi ini adalah orang-orang terpercaya, maka hadisnya sahih. Nah, di dalam Sahih Bukhari ada hadis-hadis yang tidak disebutkan sanadnya, tidak disebutkan dari mana diambil sumbernya. Maka yang seperti ini ada yang dhaif. Jadi di dalam Sahih Bukhari itu ada yang dhaif. Kenapa bisa dhaif? Karena memang Imam Bukhari hanya membawakan sebagai tambahan-tambahan, bukan hadis inti. Nah, itulah seperti waru'iyya min ba'di ahlihi. Jadi kata Imam Bukhari, dan ada yang bermimpi dari salah satu keluarga Abu Lahab, bahwasanya yang kata Ibnu Hajar dalam Syarah Fathul Bari, yang bermimpi ini dia adalah Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Ia bermimpi suatu malam
melihat Abu Lahab diringankan hukumannya. Setelah ditanya, kenapa kau bisa diringankan hukumanmu setiap hari Senin? Kata dia, karena ketika Rasulullah lahir, aku memerdekakan budak yang bernama Suwaibah yang menyusui pertama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena senangnya. Tapi pertama, hadis ini dhaif, tidak bisa dijadikan landasan hukum. Yang kedua, hadis ini tentang keringanan adab bagi Abu Lahab ini adalah mimpi, bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau mimpi Nabi, iya benar, itu wahyu, pasti. Tapi kalau mimpi selain Nabi, belum tentu wahyu. Sehingga para ulama tidak ada yang menjadikan hadis ini sebagai landasan. Pertama, karena lemah, tidak ada sanadnya sama sekali. Kemudian yang kedua, ini adalah mimpi Al-Abbas bin Abdul Muttalib, bukan mimpi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan riwayat tersebut jelas-jelas bertentangan dengan firman Allah dalam surat Al-Lahab. Allah berfirman, tabbat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Perhatikan dua ayat ini. Kata Allah, tabbat yada, celaka kedua tangan Abu Lahab. Ini yang disebutkan tangan, tapi keseluruhannya yang dimaksud. Celaka Abu Lahab. Kenapa? Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidak bermanfaat baginya, dan apa yang pernah ia lakukan tidak bermanfaat baginya. Maka memerdekakan Suwaibah termasuk apa yang dia lakukan, bukan? Termasuk kata Allah, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Hartanya tidak bisa bermanfaat baginya, dan apa yang pernah ia lakukan tidak akan berguna baginya. Jadi walaupun dia memerdekakan Suwaibah, budaknya, karena senang dengan kelahiran Rasulullah, tidak bermanfaat juga. Sehingga riwayat yang dhaif tadi bertentangan dengan ayat Al-Quran, sehingga tidak bisa dijadikan landasan, sebagaimana disebutkan Ibnu Hajar Al-Asqalani Asy-Syafi'i dalam kitabnya Fathul Bari Syarh Sahih Al-Bukhari. Demikian, Allah Ta'ala. Baik, kali ini pada Allah SWT dan kita berkesempatan hari ini karena tadi sesuai merupakan pertanyaan terakhir. Selanjutnya mungkin Profesor berikan kesimpulan pada terakhir. Baik, ini bisa kita sampaikan pelajaran dari kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya pelajaran sejarah yang sangat luar biasa, bukan cuma sekadar sejarah yang menjadi tambahan wawasan khazanah ilmiah kita, tapi ini adalah bagian dari keimanan kita. Sebagaimana kita dengarkan, kecintaan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah perkara yang sangat besar di dalam agama kita. Bahkan dahulu para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendahulukan Rasulullah dibanding diri mereka sendiri. Maka dengan mempelajari sirah sejarah Nabi ini, kita harap dengannya Allah semakin menjadikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang paling kita cintai, namun dengan kecintaan yang benar, bukan cuma klaim cinta di lisan, namun kita menyaksikan Rasulullah dalam syariatnya. Tentunya ini adalah cinta yang bertepuk sebelah tangan. Semoga apa yang kita dengarkan bermanfaat. Jika ada benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika ada kesalahan dan kekurangan dari saya, wa astaghfirullah li wa lakum. Sallallahu alaihi wasallam ala nabi Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.